Pada 1 Agustus hingga 5 Agustus 2024, dunia menyaksikan kejatuhan pasar global yang mengejutkan. Indeks saham runtuh serentak, Nikkei 225 di Jepang anjlok 20%, S&P 500 di Amerika Serikat merosot 10%, dan Bitcoin terjun bebas hingga 25%. Satu persatu, pasar di seluruh penjuru dunia berjatuhan dalam kepanikan. Dan di balik semua ini, ada satu faktor yang menjadi biang keladi. Carry trade. Kita mungkin mulai sering mendengar belakangan ini tentang istilah tersebut. Namun, apa sebenarnya carry trade itu? Apa itu carry trade? Carry trade adalah strategi investasi di mana seorang investor meminjam uang dengan suku bunga rendah di satu negara dan menginvestasikannya di aset dengan suku bunga lebih tinggi di negara lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih suku bunga atau yang dikenal dengan istilah carry. Strategi ini sangat populer di kalangan pelaku pasar global karena potensi keuntungan yang bisa dihasilkan dari perbedaan suku bunga antar negara. Misalnya, seorang investor bisa meminjam yen Jepang dengan suku bunga yang sangat rendah, lalu mengonversinya ke dolar AS untuk diinvestasikan dalam obligasi AS yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Selama nilai tukar antara JPY dan USD stabil atau dolar AS menguat, investor ini akan mendapatkan keuntungan dari selisih suku bunga. Pelaku utama dari carry trade biasanya adalah hedge funds, bank investasi, dan institusi keuangan besar lainnya. Mereka memiliki akses ke modal dalam jumlah besar dan bisa mengambil posisi yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Namun, investor retail juga bisa terlibat dalam carry trade, terutama di pasar forex, di mana leverage tinggi memungkinkan mereka untuk mengelola posisi yang lebih besar daripada modal yang sebenarnya mereka miliki. Carry trade tidak hanya ada di pasar forex, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai kelas aset seperti saham, komoditas, obligasi, dan bahkan aset digital seperti Bitcoin. Ketika carry trade berlangsung dengan lancar, harga aset cenderung naik karena ada banyak uang yang masuk ke pasar dari investor yang mencari keuntungan dari perbedaan suku bunga. Namun, situasi ini bisa berubah drastis jika ada perubahan dalam kebijakan moneter atau ekspektasi pasar. Contoh konkret dari dampak carry trade dapat kita lihat pada crash yang terjadi antara 1 Agustus hingga 5 Agustus 2024. Kejatuhan ini disebabkan oleh langkah Bank of Japan (BOJ) yang tiba-tiba menaikkan suku bunganya dari 0,1% menjadi 0,25%. Perubahan ini mengejutkan pasar, terutama karena Jepang selama ini dikenal sebagai negara dengan kebijakan suku bunga yang sangat rendah, menjadikannya favorit dalam carry trade. Sementara itu, spekulasi bahwa Federal Reserve AS akan menurunkan suku bunganya semakin memperburuk situasi. Penurunan yield pada obligasi AS US 10-Y menyebabkan dolar AS melemah terhadap yen, yang pada akhirnya memperkuat nilai mata uang JPY. Dalam situasi seperti ini, investor carry trade mulai merasakan tekanan karena aset yang mereka beli dengan modal pinjaman dari yen mulai mengalami penurunan nilai, sementara hutang mereka dalam yen menjadi lebih mahal. Akibatnya, terjadi yang disebut unwinding carry trade, di mana investor secara massal menjual aset-aset mereka untuk mengurangi eksposur risiko dan melunasi pinjaman mereka dalam yen. Penjualan besar-besaran ini menyebabkan kejatuhan harga saham, obligasi, komoditas, dan bahkan Bitcoin. Kesimpulan, carry trade merupakan strategi investasi yang bisa sangat menguntungkan, tetapi juga penuh risiko. Ketergantungan pada stabilitas suku bunga dan nilai tukar membuat strategi ini rentan terhadap perubahan kebijakan moneter dan gejolak pasar. Kejatuhan pasar pada 1 hingga 5 Agustus 2024 menjadi contoh nyata bagaimana carry trade bisa menjadi dalang utama di balik pergerakan besar di berbagai kelas aset, menunjukkan betapa pentingnya memahami dinamika global sebelum terlibat dalam strategi investasi ini.